Hello, welcome back, and this is me, Mr. Maula, and kita masih di TOEFL Clinic video kedua ya. Nah, di video yang pertama, di slide yang terakhir kita sudah membahas tentang fundamentals English grammar, dan kita sudah membahas sentence ya, kalimat. Kenapa? Sekali lagi saya tegaskan karena apa yang Anda dengar di listening section dan yang Anda lihat di soal-soal structure and written expression dan juga reading itu semuanya adalah kalimat. So, karena kalimat yang merupakan objek utama dari keseluruhan komposisi tes, maka kita harus betul-betul menguasai dasar-dasar what makes a sentence a sentence. Apa sih yang disebut dengan sentence ya? Oke. Di nomor 1 itu ada SPOK, jadi harusnya kita kalau orang Indonesia ya ini lebih mudah untuk memahami kalimat bahasa Inggris. Kenapa? Karena susunan kata di dalam kalimatnya, itu sama dengan bahasa Indonesia. Jadi harusnya tidak terlalu sulit buat kita. Kenapa? Di Indonesia juga SPOK gitu ya, SPO, atau kalau di Inggris kan jika if you wish ya, subject, verb, object gitu, SVO sama saja. Itu yang pertama. Yang kedua, ada verbal dan nominal. Nanti kita bahas secara detail di slide-slide berikutnya ya. Dan yang ketiga ada positif, negatif, interrogatif. Yang keempat adalah aktif, pasif, dan yang kelima yang terakhir adalah tenses. Oke, jadi seperti yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya bahwa tidak ada satu kalimat pun dalam bahasa Inggris yang keluar dari 5 pakem ini atau 5 hal ini. Oke, sekarang kita coba satu persatu ya. Oke, jadi possible construction, jadi konstruksi kalimat yang muncul atau yang ada di dalam bahasa Inggris itu kemungkinannya cuma ada dua atau hanya ada dua, yaitu subject, predicate, object, keterangan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah keterangan dulu baru subject, predicate, object. Oke. Nah, saya menggarisbawahi subject dan predicate itu maksudnya adalah bahwa dalam sebuah kalimat itu ada yang wajib ada dan ada yang tidak wajib ada gitu. Nah, jadi SP ini kebetulan adalah dua komponen di dalam kalimat itu yang wajib ada. Sekali lagi, yang saya garis bawahi di slide ini seperti subject, predicate ya, itu adalah komponen yang wajib ada di dalam kalimat. Wajib artinya jika tidak ada salah satunya, maka kalimat itu dia in terms of grammar or grammatically incorrect ya, secara grammar dia tidak benar atau salah. Oke, jadi ingat subject predicate itu wajib. Nah, bedanya cuma letaknya saja. Jadi kemungkinannya subject predicate itu dia di awal kalimat jika polanya SPOK, tapi kalau misalnya polanya yang kedua, maka subjek itu adalah adanya di urutan yang kedua alias setelah keterangan ya. Oke, dan yang paling penting di sini yang seperti Anda lihat dalam keadaan normal, dalam keadaan biasa, maka subjek predikat ini dia selalu bersanding atau selalu bersamaan. Jadi tidak ada subjek predikat itu dia dipisahkan oleh koma misalnya. Ini dalam keadaan normal ya. Maksud saya dalam keadaan normal begini, nanti jika Anda mempelajari strategi TOEFL yang ada di kursus saya strategitoefl.com, itu ada salah satu strategi di mana ternyata dalam kalimat bahasa Inggris itu ada keadaan-keadaan tertentu yang subject predicate itu dia terpisah oleh koma. Oke. Nah, tapi kita tidak membahas itu karena itu sudah sangat detail, sudah terkait dengan strategi mengerjakan soal tertentu ya. Nah, jika Anda tertarik Anda bisa cek di strategitoefl.com. Oke, itu yang kedua tadi ya. Nah, later maksudnya ketika Anda nanti mengerjakan soal TOEFL terutama di bagian structure and written expression, dan paling utama sekali itu di bagian structure di 15 soal yang pertama, maka yang paling kemampuan yang harus wajib Anda kuasai itu adalah you have to be able to identify subject and predicate. Jadi Anda harus tahu bagaimana mengidentifikasi subjek dan predicate. Yes. Dan itu kegunaan yang pertama. Yang kegunaan yang kedua dengan mengetahui konstruksi kalimat dalam bahasa Inggris ini adalah Anda bisa mengetahui letak subjek dan predicate even if you don't know the meaning. Nah, ini salah satu cara
bagaimana Anda bisa memastikan bahwa kalimat itu sudah punya subjek atau punya predicate walaupun Anda nggak tahu artinya. Melihatnya dari mana? Ya, melihatnya dari posisinya ya. Di sini saya tunjukkan posisinya. Oke. Subjek itu posisinya kemungkinannya hanya ada dua. Kalau nggak di awal kalimat seperti ini, berarti polanya SPUK ya. Atau dia setelah keterangan, berarti dia polanya KSPU. And then subject predicate ini selalu berdampingan. Jadi Anda walaupun nggak tahu arti, sebenarnya bisa menebak kalimat itu harus Anda lengkapi dengan pilihan jawaban A, B, C, D. Oke, dengan melihat struktur kalimatnya terlebih dahulu. Oke, apa yang missing, apa yang hilang. Oke, biasanya itu predicate yang hilang atau subjek yang hilang. Anda cek saja. Nanti di slide berikutnya nanti Anda akan melihat peran subjek predicate ini memegang sangat penting ketika Anda mengerjakan soal TOEFL structure terutama. Oke, kita lanjut. Ini adalah prinsip yang kedua atau pakem yang kedua dari kalimat ya. Jadi kalimat itu yang pertama tadi kalau dia tidak SPUK ya dia KSPU, dan yang kedua kalimat itu terserah dia mau SPUK atau KSPU, yang jelas dia pilihan keduanya adalah kalau dia tidak verbal dia pasti nominal. Oke. Apa itu yang dimaksud dengan verbal sentence atau kalimat verbal itu apa sih? Oke. Di sini saya sebutkan secara sederhana, saya definisikan secara sederhana. Verbal sentence adalah sentence with action verb. Kalimat yang menggunakan kata kerja aktif atau kata kerja yang menunjukkan sebuah aktivitas. Seperti eat, learn, listen, dan seterusnya ya. Makan, belajar, mendengar, menonton, dan seterusnya. Itu semuanya adalah action verb, dan jika Anda menemui atau melihat ada action verb dalam sebuah kalimat, maka kalimat itu disebut dengan kalimat verbal. Ciri-ciri kalimat verbal yang lain adalah jika Anda misalnya mengidentifikasi di situ ada suatu kata yang mungkin Anda tidak tahu artinya, tapi letaknya persis setelah subjek dan ada huruf S-nya atau ada tambahan ed di akhir katanya, maka dia juga itu pasti verb. Nanti ada slide-nya juga yang bicara tentang itu secara khusus ya. Oke. Yang selanjutnya adalah nominal sentence. Kalimat nominal itu apa sih yang dimaksud dengan kalimat nominal? Kalimat nominal itu adalah sentences with non-action verb, oke? Atau kalimat-kalimat yang tidak memiliki kata kerja aktif. Oke, nah jadi jika ada kalimat yang tidak menggunakan kata kerja aktif atau kata kerja yang menunjukkan sebuah pekerjaan atau aktivitas, maka dia harus menggunakan to be, am, are, is, dan be. Contoh misalnya begini. Katakanlah saya pintar, oke? Saya pintar. Nah, dalam kalimat sederhana saya pintar, di situ kan tidak ada Anda lihat atau tidak ada Anda dengar ada kata kerja aktif di situ. Ada satu aktivitas di situ. Saya pintar ya sudah begitu saja. So, dalam bahasa Inggris itu disebut dengan kalimat nominal, dan kalimat nominal seperti ini karena tidak ada action verb-nya maka Anda harus menggunakan to be. Jadi tidak bisa Anda ucapkan I smart. Nggak bisa, harus I am smart, you are smart, we are smart, he is smart, she is smart, he may be smart. Oke, paham ya? Oke, practice time. Dan jadi coba Anda supaya betul-betul memahami materi tentang verbal dan nominal sentence ini, saya ingin memastikan Anda betul-betul memahami. Nanti Anda coba buat di Facebook group ya, mana kalimat verbal, mana kalimat nominal. Anda buat kalimat sendiri ya. Nanti saya cek dan juga akan saya komentari. Oke, kita masuk ke pakem yang ketiga atau prinsip yang ketiga. Oke. Kalimat juga selain dia pasti SPUK atau KSPU dan pasti juga kalau nggak nominal dia verbal. Nah yang ketiga ini adalah kalimat itu pasti juga nggak akan pernah keluar dari salah satu tiga jenis kalimat ini. Apakah itu positif, negatif, atau interrogatif. Atau artinya kalimat itu terserah bentuknya seperti apa, oke? Maksudnya seperti apa itu ya, apakah bentuknya SPUK atau KSPU, nominal atau verbal, pasti dia kalau nggak positif, negatif, ya kalau nggak keduanya ya pasti interrogatif, pertanyaan. Oke? Yes. Jadi coba Anda perhatikan di slide ini ya. Jadi positif, kalau positif, bagaimana cara membuat kalimat positif? Oke. Kalimat positif, cara membuatnya sederhana sekali. Selama Anda bisa mempertahankan SPUK atau KSPU-nya, maka kalimat Anda sudah benar.
Oke, misalnya I eat rice in restaurant. Oke, saya makan nasi di restoran. Itu SPOK. Atau in restaurant I eat rice. Itu KSPO. Keterangannya dulu, in restaurant I eat rice. Jadi selama dia tidak terbalik-balik susunannya, maka kalimat positif Anda itu sudah benar. Kalimat positif ini kalimat apa ya, yang tidak menunjukkan negatif gitu ya. Saya nggak tahu istilah lain untuk mengartikan kalimat positif. Saya kira ini sudah Anda pahami lah. Oke, nah selanjutnya bagaimana kita membuat kalimat negatif dan interrogatif dalam bahasa Inggris. Nah, untuk membuat kalimat negatif dan interrogatif sangat-sangat sederhana sekali, oke. Kata kuncinya di sini adalah auxiliary verbs dan juga modal. Tapi saya sering sekali untuk memudahkan menyatukan saja semuanya saya anggap auxiliary verbs, oke, atau kata bantu dalam bahasa Inggris. Nah, fungsi auxiliary verbs ini adalah membuat kalimat negatif dan kalimat interrogatif. Artinya, jika Anda membuat atau melihat kalimat negatif atau melihat atau membuat kalimat interrogatif, jika tidak ada auxiliary verb-nya, maka kalimat Anda secara grammar, secara tata bahasa bahasa Inggris itu salah. Oke, misal Anda mau mengatakan saya tidak paham, oke? I tidak not, ya bisa dengan not, oke? Paham adalah understand, oke? Anda tidak bisa mengatakannya I not understand. Kenapa? Karena itu kalimat negatif dan Anda di dalam kalimat itu belum meletakkan salah satu auxiliary verbs itu. Jadi yang benar adalah bagaimana? Ya sudah, not itu harus Anda sandingkan dengan salah satu auxiliary verb. Apakah I cannot understand atau I must not understand, I will not understand atau I do not understand atau I may not understand, I have not understood, I shall understand, I shall not understand. Oke, gitu kira-kira. Yes. Itu kalau kalimat negatif. Interrogatif bagaimana? Ini mudah juga. Jadi jika Anda tadi sudah memiliki kalimat positif ya, misalnya SPOK tadi I eat rice. Jika Anda mau merubah kalimat positif tadi menjadi kalimat interrogatif, sangat sederhana sekali. Ada dua hal yang harus Anda lakukan. Yang pertama adalah Anda memilih salah satu auxiliary verb yang ada di list di layar Anda yang bisa Anda lihat sekarang. Itu letakkan di depan, di awal SPOK atau KSPO, maka dia akan menjadi otomatis akan menjadi kalimat pertanyaan. Misalnya tadi I eat rice in restaurant. Oke, untuk merubahnya menjadi pertanyaan tinggal ditambah saja salah satu ini ya. Salah satu auxiliary verb ini ya. Can I read rice in restaurant atau must I eat rice in restaurant and so on dan begitu seterusnya ya. Oke, itu adalah kalimat interrogatif. Dan satu lagi yang harus Anda lakukan adalah, ini secara tata bahasa dan bahasa tertulis ya. Jadi, Anda letakkan auxiliary verb di awal, and then question mark, tanda tanya di akhir. Itu untuk menunjukkan pertanyaan atau interrogatif. Oke, paham ya? Yes. Ini contohnya ya, tadi sudah saya sebutkan, seperti misalnya, I do not go to school. Oke, nah ini adalah kalimat negatif. Jika Anda hanya menggunakan not saja untuk mengatakan tidak, maka itu juga tidak benar. Oke, kenapa tidak benar? Harus ada auxiliary-nya. Di sini yang digunakan adalah do. I do not go to school. Oke? And then mungkin Anda bertanya ya, dari sekian banyak auxiliary ini ada sekitar berapa? 1, 2, 3, 4, lebih kurang 13 atau 14 auxiliary. Ini yang mana kita pilih? Ya tentunya sesuai dengan kebutuhan atau maksud yang ingin kita sampaikan gitu. Jadi kalau seandainya Anda hanya sekedar ingin mengatakan saya tidak pergi ke sekolah atau ke kampus, ya tinggal bilang I do not go to school. Oke. Tapi kalau misalnya Anda ingin mengatakan maksud yang lain seperti saya tidak bisa. Nah, tidak pergi dengan tidak bisa pergi kan beda ya. Tidak pergi itu ya sometimes for no reason, tidak ada alasannya, memang nggak mau pergi aja. Tapi ada yang juga mungkin punya alasan lain gitu ya. Sehingga yang lebih tepat ungkapannya adalah saya tidak bisa pergi. Oke, so I cannot go to school. Oke, atau mungkin karena alasan-alasan tertentu yang lain yang mungkin lebih ekstrim gitu ya, Anda bisa mengatakan I will not go to school. Saya tidak akan pernah pergi ke sekolah. Oke, jadi intinya di sini sudah saya garis bawahi, saya bold merah juga ya.
Oke, ini adalah satu hal yang wajib ketika Anda membuat kalimat negatif dalam bahasa Inggris. Begitu juga dalam soal TOEFL nanti. Jadi jika Anda melihat ada sesuatu kalimat negatif tanpa ada auxiliary-nya, maka kalimat itulah yang harus Anda lengkapi dengan pilihan jawaban yang tersedia. Oke? Sekarang interrogative sentence ya. Nah, caranya seperti yang sudah saya sebutkan, put auxiliary verb in the beginning of sentence. Oke, atau di sebelum SP-nya. Sebelum subjeknya. Contoh, ini kan aslinya kalimat ini you go to school ya, jika do ini dianggap tidak ada. Jadi aslinya kalimat positifnya adalah you go to school. Untuk merubah kalimat you go to school menjadi sebuah pertanyaan sederhana, tinggal Anda letakkan saja auxiliary di awal kalimat do, oke. Setelahnya Anda tambah question mark, tanda tanya. Kelar. Jadi dia pertanyaan, do you go to school? Oke. Nah, kalimat pertanyaan juga ada yang bentuknya negatif ya. Don't you go to school? Atau why don't you go to school? Alright. Tetap saja jika kalimat itu kalimat pertanyaan itu adalah negatif, jangan lupa not itu dia selalu bersanding dengan auxiliary. Seperti yang sudah saya sebutkan di sini ya, not selalu bersanding atau berdampingan dengan auxiliary. Oke. Next, still number 3 in principles. Oke. Ini masih terkait dengan auxiliary, ada beberapa hal yang harus Anda ingat ketika menggunakan auxiliary. Yang pertama, don't combine two auxiliary verbs. Oke. Jadi jangan pernah Anda menggabungkan dua auxiliary verb. Memang tidak semua, not all auxiliary verb tidak boleh di-combine. Yang tidak boleh contohnya misalnya begini. Anda ingin mengatakan misalnya saya harus bisa bahasa Inggris atau ngomong Inggris atau berbicara bahasa Inggris, oke? Oh, I harus must bisa can, must can. No, tidak bisa ya. Dua auxiliary. So, harus diganti menjadi I must be able to speak English. Alright? Oke. Yang kedua, don't put to after auxiliary verb. Oke. Jangan pernah Anda menggunakan to setelah auxiliary verb. Misalnya Anda ingin mengatakan saya bisa berbicara bahasa Inggris. Saya bisa bahasa Inggris. I can to speak English. No, this is incorrect. Ini salah ya. Yang benar adalah nggak usah pakai to, langsung saja I can speak English. Dan ini sama juga kayak yang di atas, tidak semua. Karena ada kata di auxiliary verb itu yang dia memiliki fungsi lain selain auxiliary verb. Contoh misalnya seperti have ya. Ini have itu adalah salah satu dari auxiliary verb ini, have, has sama had, oke. Nah, have sama has atau had itu memiliki fungsi yang lain jika dia menggunakan to. Misalnya kalau Anda mengatakan I have eaten, saya sudah makan, oke? Atau jika Anda katakan I have pen, itu artinya saya punya pena atau pulpen. Tapi jika Anda mengatakan I have to learn, have to itu sudah lain lagi artinya. Oke, have to artinya must atau harus ya. Oke. Ya, tapi secara umum auxiliary verb itu tidak boleh ada setelahnya to. Jadi tidak boleh ada to setelah auxiliary verb. Oke, next. Ini yang keempat. So, kalimat itu juga ini terutama untuk kata kerja aktif ya. Kalimat aktif itu tadi sudah kita bahas, sekarang kita bicara pasif. Pasif itu apa sih? Atau how to differ active from passive. Oke. Membedakan aktif dengan pasif jika secara konteks atau artinya dalam bahasa Indonesia, pasif itu sama seperti kata kerja yang diawali dengan di atau ter. Oke, dimakan atau terlihat dan seterusnya, atau tertangkap dan seterusnya. Oke? Yes. Membedakannya apa? Yaitu dengan to be dan verb 3-nya. Oke, nah jadi coba Anda lihat di sini saya ada memberikan contoh kepada Anda. Jadi ini contoh yang sebenarnya sederhana tapi sering kali orang bingung ya. Nah, kalimat yang pertama coba kita lihat, I am eating. Saya sedang makan itu artinya ya, I am eating. Nah, di sini menggunakan am to be dan kata kerja it itu ditambah dengan ing dan ini kalimat aktif ya. Yes.
Kalimat pasif coba kita lihat I am eaten. Di sini kalimat ini juga menggunakan to be am. Sama-sama menggunakan am dengan yang kalimat aktif sama saja, tapi perbedaannya adalah di perubahan kata kerjanya. Jika di atas setelah to be itu ada ing, maka yang di bawah itu berbeda. Oke, verb 1-nya itu berubah menjadi verb 3 atau participle. So, ingat, pasif itu selalu pakai to be, mirip seperti kalimat aktif. Ini kalau dalam tenses namanya present continuous ya. Yes. Dia seperti present continuous, tapi berbedanya itu ada di verbnya. Oke, dia menggunakan verb 3. Oke, yes. Jadi ingat ya. Nah, selanjutnya adalah soal tenses. Nah, ini sering juga membingungkan ya terkait dengan tenses ini. Bahkan ini adalah salah satu hal yang paling sulit difahami oleh orang kita di Indonesia terkait dengan tenses. Permasalahannya apa atau alasannya apa sih kenapa kita sulit memahami tenses? Pertama, dan ini yang paling utama menurut saya adalah soal definisi. Seringkali orang mengatakan tenses itu adalah waktu atau pemberi tanda waktu dalam bahasa Inggris. Oke, pertanyaannya adalah jika tenses itu ada 16, atau sebagian mengatakan tenses itu 12, maka pertanyaan saya itu adalah apa mungkin waktu itu bisa dibagi ke dalam 12 bagian atau 12 dimensi. Atau 16 dimensi. Nah, sampai hari ini saya belum pernah ada mendengar waktu itu memiliki 12 atau 16 dimensi. Terlalu banyak. Waktu itu cuma 3 dimensi. Sekarang, masa lalu atau masa yang akan datang. Cuma itu, tidak ada. Jadi hanya ada present, past, sama future. Jadi tenses itu tidak melulu soal waktu. Ya. Jadi karena waktunya cuma 3 nih. Present, past, sama future. Nah bagi yang menganggap tenses itu cuma 12, dia tidak memasukkan past future ya. Kenapa? Karena itu membingungkan. Termasuk saya juga jika saya mengajar bahasa Inggris mulai dari dasar ya, sama juga kayak mengajar di program Simplified English Coaching. Saya tidak memasukkan past future karena ini confusing. Istilah past future-nya yang membingungkan. Tapi kalau should sama would-nya ada penggunaannya. Cuman fungsinya bukan past future sebenarnya. Yes. Jadi tenses itu bukan melulu soal waktu. Tapi apa sih tenses itu? Definisi yang lebih tepat apa? Nah, definisi saya yang sederhana, tenses itu adalah detail atau spesifik sebuah informasi, detail atau spesifik tentang bagaimana sesuatu itu terjadi. Jadi detail informasi atau spesifik informasi spesifik tentang bagaimana sesuatu itu terjadi. Gitu. Itulah yang dimaksud dengan tenses. Kenapa? Karena kita lihat di sini ada simple, ada continuous, ada perfect continuous. Nah, ini sebenarnya menunjukkan bagaimana sesuatu itu terjadi dan menunjukkan itu secara detail. Makanya dibagi-bagi, ada continuous beda dengan perfect. Perfect beda lagi dengan perfect continuous. Perfect continuous ya tentu beda juga dengan continuous. Paham ya? Yes. Itu secara definisi. Kenapa kita sulit? Karena selama ini kita memahami tenses itu ada 12 waktu. Jadi tenses bukan selalu atau melulu waktu ya, tapi dia lebih kepada detail informasi atau informasi spesifik bagaimana sesuatu itu terjadi. Yang kedua adalah soal rumus. Nah, ini juga membingungkan seringkali kita ketika mempelajari tenses. Banyak sekali rumus yang harus kita hafal ya, subject plus verb 1 plus object or complement dan seterusnya. Nah, kalau saya simple aja. Jadi yang pertama itu Anda harus tahu dulu ciri-ciri dari setiap komponen tenses ini ya. Misalnya kayak present itu tidak ada ciri-ciri, kalau past itu ciri-ciri past itu adalah menggunakan verb to. Kalau future itu menggunakan shall sama will. Ada juga yang lain yang pakai be going to, tapi tidak saya masukkan. Yes, itu untuk future. Sementara untuk simple, karena simple tidak ada ciri-ciri, continuous itu ada ciri-cirinya adalah to be dan verbnya pasti ing. Sementara jika perfect itu adalah
ciri-cirinya adalah have dan verb 3, sementara perfect continuous itu gabungan antara ciri-ciri perfect dan continuous. Makanya di sini Anda lihat ini kan perfect continuous ya. Perfectnya dulu dimasukkan have, oke, terus ada verb 3, dimasukkanlah been di sini, oke. Kenapa oke, ini saya gantung dulu kenapa been ya. Berikutnya ada verb 3. Salah ini ya, bukan verb 3. Mohon maaf, ini verb ing. Perfect continuous itu bukan have been verb 3, tapi verb ing. Kalau verb 3 jadinya dia perfect tapi dalam bentuk pasif ya, karena to be verb 3 itu adalah pasif seperti sudah saya jelaskan tadi di slide pasif. Oke, jadi yang benar perfect continuous itu adalah have been verb ing. Mohon dikoreksi ya, Anda catat di catatan Anda. Oke, nah jadi tugas kita setelah mengetahui ciri-ciri ini sederhana, tinggal memasukkan ciri-cirinya saja ke dalam kalimat yang atau contoh kalimat yang sangat-sangat sederhana. Contoh misalnya kayak saya mau buat kalimat simple present nih, gitu ya. Ya udah saya gunakan I go, oke? Saya pergi, udah simple. Kenapa simple ya? Karena di simple present itu tidak ada ciri-ciri yang harus Anda masukkan. Tapi ketika Anda sudah masuk ke simple continuous misalnya atau present continuous, maka yang Anda lakukan adalah Anda harus memasukkan ciri-ciri continuous ini ke dalam kalimat atau contoh yang kalimat dasar tadi I go menjadi I am going. Di sini sudah masuk to be-nya kan ya, be di sini am, verb ing-nya adalah going. Oke, begitu seterusnya dengan present perfect. Present perfect. Oke, present perfect sama seperti continuous tadi, Anda memasukkan ciri-cirinya saja. So I adalah subjek, have di sini ciri-ciri masuk, oke. Go harus dibentuk menjadi verb 3 atau participle berubah menjadi gone. Jadi I have gone. Perfect continuous juga begitu, I have been going. Oke? Yes. Nah, bagaimana jika dengan past? Nah, kan simple continuous perfect sama perfect continuous ini kan bisa juga terjadi di masa lalu ya. Ya udah tinggal dirubah saja menjadi verb to. Kalau simple menjadi ya I went saja. Kalau dia past continuous, M-nya ini dirubah menjadi was, karena was adalah bentuk past dari M, dan had gone, had-nya di sini adalah bentuk past atau verb to dari have, dan ini sama juga ya, had adalah verb to dari have. Jadi begitu seterusnya. So, I shall go, I shall be going. Ini sebenarnya hanya memasukkan ciri-ciri saja. Jadi ini lebih mudah untuk Anda menguasai bahasa Inggris, terutama di bagian tenses ya. Karena tidak perlu menghafal rumus, hanya perlu mengetahui ciri-ciri dan ingat saja kolom ini, bagan ini. Yes. Next, kita lanjut. Oke, selanjutnya kita membahas structure. Oke, tadi sudah kita bahas fundamentals of English grammar. Jadi saya recap ya, saya simpulkan, kita kembali lagi. Yang pertama, kalimat itu pasti dia pilihannya dua. Kalau nggak SPOK ya KSPO. Dan yang paling harus Anda pay full close attention adalah SP-nya, subject predicate-nya. Kenapa? Karena subject predicate di dalam kalimat itu wajib ada. Kalau tidak ada salah satu, maka dia grammatically error ya, secara tata bahasa Inggris atau secara grammar dia salah. Yang kedua tadi adalah nominal verbal. Oke, kalimat itu terserah dia mau SPOK atau KSPO, pasti dia kalau tidak nominal dia verbal. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, kalimat itu terserah dia mau SPOK atau KSPO, mau dia nominal atau verbal, pasti dia masuk ke salah satu, apakah positif, negatif, atau interrogatif. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat adalah aktif dan pasif. Nah, kalimat dalam bahasa Inggris, mau dia SPOK atau KSPO, mau dia nominal atau verbal, mau dia positif, negatif, interrogatif, pasti dia pilihan yang selanjutnya adalah kalau tidak aktif dia pasif ya, tidak ada pilihan lain. Yang kelima, tenses. Nah, soal tenses, semua kalimat sesederhana apapun, contoh misalnya kayak I go tadi, itu pasti ada tensesnya. Oke, nah jadi kesimpulan dari 5 materi tadi adalah bahwa kalimat apapun dalam bahasa Inggris itu pasti dia terikat dengan kelima-limanya ini. Pasti itu, pasti. Ini yang saya bicarakan kalimat lengkap ya, bukan potongan frase atau kumpulan kata yang menunjukkan seolah-olah seperti kalimat. No. Yang saya maksud adalah
kalimat secara lengkap. Maksudnya lengkap itu minimum ada subjek, ada predicate, ya. Alright. Next, kita sekarang belajar strukturnya ini. Oke. Sudah masuk ke materi TOEFL-nya ya. Dan menurut hemat saya ya, structure ini adalah the highest priority. Jadi ini adalah prioritas paling utama, paling tinggi untuk Anda. Kenapa? Karena pertama soalnya hanya jumlahnya 40 soal. Oke, hanya 40 soal. 40 soal itu 15 soalnya itu adalah untuk structure dan 25 soal berikutnya itu adalah written expression. Oke. Nah, di soal structure yang 15 soal ini tadi, kita coba lihat ya. Anda harus tahu apa-apa saja yang paling sering ditanya. What's mostly asked. Oke? Atau ada masalah ada masalah misalnya what if I don't know the meaning? Bagaimana kalau saya nggak tahu artinya? Oke? Atau how can I get correct answers by 70% or more? Bagaimana kita bisa jawaban kita itu benar dan skalanya besar ya 70%. Kalau bisa malah push your limit to 90%. Kalau saya sendiri selalu menargetkan 90% yang benar. Oke. Nah, sekali lagi saya ingin menjawab kenapa ini menjadi penting tadi soalnya 40 ya, jumlah soalnya 40. Kenapa dia mahal 40 soal ini? Karena dibanding dengan dua sesi tes yang lain seperti listening dan reading, itu keduanya memiliki 50 soal. Sementara structure itu hanya 40 soal. Jadi beda 10 soal lebih sedikit ya. Artinya dalam satu soal di soal structure itu sedikit lebih bernilai dibanding dengan listening apalagi reading. Oke? Yes, jadi salah satu strategi atau mungkin bahkan pra-strategi ya sebelum masuk ke strategi khususnya di TOEFL Clinic ini lebih banyak bicara pra-strategi karena strateginya itu sendiri ada di strategitoefl.com. Pra-strateginya adalah Anda harus tahu ini. Jadi ketika Anda ingin meningkatkan skor TOEFL Anda, maka salah satu komponen yang harus Anda tingkatkan adalah structure. Upayakan Anda 90% benar. Oke. Yang menjadi masalah adalah apa sih yang sering ditanya itu ya. Karena kan ini prioritas ya. Jadi Anda harus tahu apa yang sering ditanya. Bagaimana kalau nggak tahu artinya. Oke, bagaimana dapat pertanyaan lebih kurang 70%. Oke. Kita akan bahas di video selanjutnya ya. Ini sudah melebihi video slide-nya karena di awal rupanya video pertama itu sudah 15 slide. Saya tidak tahu, saya tidak terasa ya. Jadi ini tidak terlalu banyak saya tambah. And saya sarankan setelah Anda menonton video ini coba sempatkan waktu untuk berkunjung di Facebook group kita di TOEFL Clinic ya, Facebook group TOEFL Clinic. Di sana saya minta untuk membuat ya contoh-contoh kalimat dari 5 fundamentals of English grammar tadi ya. Apakah Anda membuat kalimat misalnya ditinjau dari SPOK-nya atau nominal verbalnya atau tensisnya atau aktif pasifnya dan lain-lain, terserah. Coba Anda posting di grup, nanti akan saya komentari ya. Alright. Yes, that's it. Itu saja untuk video kedua ini and see you in the next video. Bye for now.